Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di cerita kami hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Hari ini kita akan membahas sebuah cerita tentang hubungan aneh antara seorang pemuda dan ular raksasa yang menjadi legenda di sebuah desa terpencil. Di suatu malam yang gelap, seorang pemuda bernama Rian berjalan melewati hutan lebat untuk kembali ke desanya. Langkahnya penuh keraguan karena suara aneh yang terus terdengar dari kejauhan. Ketika ia mencoba mencari sumber suara itu, ia mendapati sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Seekor ular raksasa dengan sisik yang berkilauan di bawah cahaya bulan tengah mengawasinya dengan tatapan tajam. Rian, pemuda berusia 23 tahun, tinggal di desa kecil di kaki Gunung Kembang. Sejak kecil, ia dikenal pemberani, meskipun rasa penasarannya sering membuatnya terjebak dalam situasi sulit. Rian kehilangan kedua orang tuanya saat berusia 15 tahun akibat longsor, dan sejak itu ia hidup mandiri dengan berburu di hutan. Namun, meski keras, hidupnya dipenuhi semangat untuk melindungi desa dari ancaman luar. Ular raksasa itu, menurut legenda setempat, adalah penjaga sebuah gua keramat yang menyimpan harta karun kuno. Banyak yang percaya bahwa siapapun yang mencoba mengganggu tempat itu akan menghadapi kutukan yang tak terhindarkan. Namun, tidak ada yang pernah melihat ular tersebut secara langsung hingga malam itu. Rian berdiri terpaku, mencoba memahami apa yang ia lihat. Ukuran ular itu begitu besar hingga ia merasa seperti seorang anak kecil di hadapan raksasa. Saat ular itu mulai mendekatinya, Rian merasakan napasnya tertahan. Tapi, anehnya, ular itu tidak menyerang. Sebaliknya, ia melingkar dengan gerakan lambat, seolah ingin mengamati pemuda itu lebih dekat. Dengan penuh keberanian, Rian mengeluarkan obor kecil yang ia bawa. Namun, nyala api itu tidak membuat ular itu gentar. Sebaliknya, ular tersebut mengeluarkan suara mendesis yang terdengar seperti bisikan. Seketika, Rian merasa ada sesuatu yang mencoba masuk ke pikirannya. "Jangan takut," suara itu terdengar dalam benaknya, membuat bulu kuduknya merinding. "Aku tidak akan menyakitimu." Perasaan takut bercampur penasaran membuat Rian mencoba untuk tetap tenang. Ia bertanya dalam hati siapa sebenarnya ular itu dan mengapa ia berada di sana. Jawaban yang ia terima adalah awal dari sebuah petualangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Desa Rian, bernama Mekarsari, dikenal dengan tradisi mistisnya. Para tetua desa sering menceritakan legenda tentang ular penjaga gua yang hanya akan muncul kepada seseorang yang dianggap layak. Orang itu harus memiliki hati yang murni dan keberanian luar biasa. Rian tidak pernah menganggap cerita itu serius, hingga malam itu terjadi. Apa yang akan dilakukan Rian? Apakah ia akan memilih melarikan diri atau mencoba memahami pesan misterius dari makhluk ini? Rian berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh keheningan yang mencekam. Ular raksasa itu terus melingkar di hadapannya, seolah sedang menimbang sesuatu. Tatapan mata reptil itu dalam, seperti mencoba menembus isi pikirannya. Rian merasa bahwa makhluk itu memiliki kecerdasan yang jauh melampaui hewan biasa. "Jika kau berani, ikuti aku." Suara itu kembali terdengar di benaknya. Tanpa berpikir panjang, Rian memutuskan untuk mengikuti ular tersebut. Hatinya diliputi ketakutan, tetapi juga rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Ular itu bergerak perlahan menuju sebuah jalan setapak yang tak pernah dilihat Rian sebelumnya. Cahaya bulan menerangi jalan mereka, memberikan suasana yang magis sekaligus menyeramkan. Setiap langkah terasa berat, karena Rian tahu bahwa ia sedang memasuki wilayah yang penuh dengan misteri. Ketika mereka tiba di mulut gua, pemandangan yang menakjubkan menyambutnya. Gua itu tampak seperti sebuah istana bawah tanah, dengan stalaktit dan stalagmit berkilauan seperti kristal.
Di tengah gua terdapat sebuah altar batu yang dihiasi ukiran-ukiran kuno. Ular raksasa itu berhenti dan menghadap ke altar tersebut. Tempat ini adalah milikku. Suara itu kembali terdengar di kepala Rian. Aku adalah penjaga harta kuno yang diwariskan oleh leluhurmu. Tidak sembarang orang bisa memasuki tempat ini. Rian mendengarkan dengan seksama. Ia merasa ada sesuatu yang menghubungkannya dengan tempat ini, meskipun ia tidak tahu apa. Ular itu melanjutkan, "Kamu dipilih karena keberanian dan ketulusan hatimu. Namun ada ujian yang harus kau lewati." Di atas altar, sebuah benda berbentuk seperti kristal mulai bersinar. Rian mendekat dengan hati-hati. Ia merasakan ada kekuatan besar yang terpancar dari benda itu. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam gua. Sebuah bayangan gelap muncul, membentuk sosok ular lain yang tampak lebih menakutkan. "Ini adalah ujianmu," kata ular penjaga. "Kamu harus membuktikan bahwa kamu layak untuk menjaga rahasia ini." Rian merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak mundur. Dengan keberanian yang luar biasa, ia menghadapi makhluk itu. Perjuangan antara keduanya menjadi momen paling menegangkan dalam hidup Rian. Rian berdiri dengan napas terengah-engah. Sosok ular bayangan yang tadi menghadangnya kini menghilang menjadi debu, terserap ke dalam lantai gua. Tubuhnya gemetar, tetapi ia berhasil memenangkan pertarungan tanpa senjata, hanya dengan keberanian dan tekad. "Selamat," ujar suara ular penjaga di dalam pikirannya. "Kau telah lulus ujian pertama. Namun, perjalanan ini belum selesai. Datanglah ke altar, dan kau akan mengetahui apa yang sebenarnya diwariskan kepadamu." Rian melangkah mendekati altar, di mana kristal bercahaya itu kini memancarkan warna yang lebih terang. Ular penjaga kembali melingkar di sekitar altar, memberikan kesan bahwa tempat itu adalah inti dari segala rahasia yang dijaganya selama ini. "Aku adalah penjaga terakhir dari harta leluhurmu," ujar ular itu. "Namun, warisan ini bukanlah sekadar kekayaan materi. Ini adalah kekuatan untuk menjaga keseimbangan alam di desa ini dan sekitarnya." Rian merasa bingung, tetapi juga tersentuh oleh tanggung jawab besar yang tiba-tiba berada di pundaknya. "Mengapa aku yang dipilih?" tanyanya dengan suara bergetar. "Kau memiliki hati yang murni, keberanian, dan jiwa yang mampu melindungi banyak orang. Tapi ingat, kekuatan ini harus digunakan dengan bijak," jawab ular itu. Setelah beberapa saat, cahaya kristal itu meredup, dan ular penjaga perlahan-lahan menghilang ke dalam bayang-bayang gua. Rian keluar dari gua dengan perasaan campur aduk, antara takjub, takut, dan bangga. Ketika ia kembali ke desa, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Rian menjadi penjaga baru, tidak hanya untuk desa Mekarsari, tetapi juga untuk hutan di sekitarnya. Ia memastikan keseimbangan alam tetap terjaga, dan rahasia gua keramat tetap aman dari tangan-tangan serakah.